Onyo diduga pernah ditampar. Nyo, kalau aku jadi kau tampar balik, Nyo. Tampar, tendang, injak. Ternyata main tangan ya, Nyo, ya mereka ya, Nyo, ya. Pantesan kau keluar rumah ya, Nyo. Semuanya problematik deh satu keluarga ini sepertinya. Habis ini please jangan ada yang bilang kalau Onyo itu nggak ada hak untuk ikut-ikutan. Karena menurut gue di sini yang paling berhak untuk ikut-ikutan adalah salah satunya Onyo. Karena kenapa? Karena Onyo itu adalah salah satu anak dari Ruben ya. Yang dimana Onyo sendiri juga udah dewasa guys, udah 21 tahun. Dan menurut gue ya sah-sah aja kalau Onyo mau ikut-ikutan. Dan dia berhak untuk membela ayahnya. Dengar baik-baik. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, gue di sini sangat percaya sama semua apa yang diucapkan Onyo ya. Karena kenapa? Di sini Onyo adalah udah termasuk seorang public figure yang dimana Onyo itu udah dikenal sama semua orang. Dan nggak mungkin seorang public figure kayak Onyo yang ngomong juga berhati-hati, itu nggak mungkin dia ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Gue rasa Onyo ngomong begini udah nggak tahan. Jangankan Onyo, jangankan anaknya Ruben, gue sendiri aja udah gedek, cok. Gue sendiri aja udah gedek kayak apa sih keluarga mereka tuh apa gitu. Tapi gila sih, kalau sampai dia benar-benar pernah melakukan itu ke Onyo, gila udah nggak waras, cok. Bener-bener, karena lu tuh siapa? Lu tuh siapa? Mak bapaknya aja gak kayak gitu. Lu siapa? Ternyata guys, kelakuan si S, masya ternyata dari dulu tuh banyak yang dipendam sama si Onyo. Ya, tuh. Kalian baca sendiri itu, storynya dia tuh. Ini memang harus disebarluaskan, biar orang-orang seperti ini tuh, orang-orang yang gak tahu diri itu menjadi tahu diri ya. Ini adalah jihad, asal kalian tahu aja. Jadi kalian itu untuk yang kalian nih, yang paham, yang mengerti, yang tahu nih, video seperti ini tuh harus di-share. Biar orang-orang zolim seperti ini tuh berhenti. Ini yang paling gong nih bun. Pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT katanya? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Apa berani kalian mengakui kejahatan kalian itu untuk mendoktrin semua yang di sekitar? Tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, coba. Aduh, bagaimana nggak waktu sama dia tuh Ruben sakit-sakitan coba. Terus dia ke Gunung Kawi segala, ngapain ke Gunung Kawi kau? Baru bangun terus lihat story Instagram dari Betran Peto karena pernah ditampar sama tantenya siapa tuh. Cuman mau bilang Betran, kamu kan orang NTT asli ya, yang punya mata merah, rambut keriting. Tolong jangan punya sifat yang bukan NTT, yang cuman diam, yang punya sifat Indosiar. Kau harus melawan. Aduh, emosi saya ini. Ketika kau ditampar, tampar balik. Bila perlu jambak di kepalanya dia itu, terus kas lepas dia punya gigi. Aduh, Onyo, tolong jangan cuman diem. Ini bukan Indosiar. Jujur baru bangun kaget banget lihat postingan story si Onyo ya, sampai pernah digampar sama tantenya. Tante yang mana sih? Tante yang itu ya, tante yang membela keluarga katanya. Hah? Sumpah makin gemes deh. Akhirnya Onyo Betran Peto buka suara langsung ya, membongkar banyak hal tentang si tante. Ya, berarti tugas kita masih banyak netizen ya. Ayo netizen, komentarnya gimana menurut kalian tentang status Betran Peto kemarin ya, yang meluapkan semua isi hatinya tentang si tante yang diduga adik dari Sarwenwen. Coba menurut kalian. Telah berlangsung cukup lama. Dalam sejumlah unggahan yang tersebar di media sosial, Betran menuliskan rasa kecewa terhadap pihak yang ia nilai telah memberikan perlakuan yang tidak baik kepada sang ayah.
Ia menyampaikan bahwa selama ini memilih untuk tidak banyak bicara demi menjaga keadaan tetap tenang. Namun menurut isi unggahan tersebut, ada titik di mana dirinya merasa perlu menyampaikan apa yang selama ini ia rasakan. Beberapa bagian unggahan memuat tudingan mengenai adanya konflik internal keluarga, perbedaan pandangan, hingga pengalaman pribadi yang menurut pengakuannya pernah ia alami di masa lalu. Tak hanya itu, dalam tulisan yang beredar, Bertrand juga menyinggung soal bagaimana dirinya melihat situasi di sekeliling keluarga dan dampaknya terhadap hubungan antar anggota keluarga. Nada emosional yang terlihat dalam unggahan tersebut membuat banyak netizen ikut memberikan perhatian. Sebagian menilai keberanian menyampaikan perasaan merupakan bentuk kejujuran, sementara sebagian lainnya menilai persoalan keluarga semestinya diselesaikan secara lebih privat. Di sisi lain, unggahan tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Banyak warganet mencoba menafsirkan isi pernyataan yang beredar, meski hingga saat ini belum seluruh pihak yang disebut memberikan tanggapan secara terbuka. Perbincangan pun semakin meluas karena keluarga ini memang selama bertahun-tahun dikenal dekat dan sering tampil bersama di hadapan publik. Sorotan publik dan respons warganet. Tak butuh waktu lama, kolom komentar di berbagai platform media sosial dipenuhi beragam respons. Sebagian pengguna media sosial menyampaikan dukungan dan berharap semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan terbaik. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan unggahan yang beredar. Mereka menilai setiap persoalan memiliki sudut pandang berbeda dan sebaiknya menunggu penjelasan dari seluruh pihak terkait. Ada juga warganet yang menyoroti dampak konflik keluarga yang terbuka di ruang publik, terutama terhadap kondisi emosional anak dan keluarga besar. Hal yang perlu diperhatikan, perlu dicatat, isi unggahan yang beredar merupakan pernyataan sepihak yang belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga saat ini, belum seluruh pihak yang disebut dalam unggahan memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait isi pernyataan tersebut. Karena itu, publik diimbau untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti. Terlepas dari berbagai reaksi yang muncul, peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa persoalan keluarga figur publik seringkali menjadi perhatian luas dan memunculkan banyak opini. Publik kini menunggu apakah akan ada klarifikasi lanjutan atau langkah penyelesaian dari pihak-pihak terkait. Sementara itu, banyak yang berharap situasi dapat diselesaikan dengan baik demi menjaga hubungan keluarga dan kenyamanan semua pihak. Bagaimana pendapat kamu? Apakah persoalan keluarga figur publik sebaiknya dibicarakan secara terbuka atau diselesaikan secara internal? Tulis pendapatmu dengan santun dan tetap menghormati semua pihak.